Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Amma ba'du, yang saya hormati Al-Habib Fahmi bin Hasan Al-Habashi, Al-Habib Abu Bakar bin Zain Al-Habashi, Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Jufri, dan Habib Rafiq As-Segaf. Tidak mau maju ke dalam ini Habib Rafiq ini, Masya Allah. Yang saya hormati para asatidz yang hadir pada malam hari ini, segenap kawan-kawan pengurus Majelis Gubah Al-Habsyi, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang tadi saya bacakan atau yang saya bawakan, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Itu salawatnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kalau istilahnya punya hajat yang ingin segera dikabulkan oleh Allah, dibaca 1000. Setiap hari kalau mau dijadikan wirid dibaca 129 kali. Kita akan melanjutkan membaca kalam beliau yang mana sudah sampai kepada wa mimma awsa bihi ba'dha ikhwanihi fi kitabin arsalahu ilaih wa dzalika fi syahri Ramadan al-mu'azzam sanah 1314 Hijriyah. Sebagian wasiat beliau kepada sebagian saudara-saudaranya di dalam kitab atau dalam tulisan yang dikirim kepada saudara-saudaranya di bulan Ramadan tahun 1314 Hijriyah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, semoga Allah meridhai beliau, wa narju an dzarfakum sakin wa ramadankum makin. Saya mengharap keadaan kalian sakin, aman-aman aja, tenang-tenang saja, yaitu kehidupan dunia. Wa ramadankum, dan Ramadan kalian makin. Ramadan kalian itu mantap. Jadi kalian melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan banyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini datangnya setahun sekali. Rasulullah saja mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan dari awal bulan Rajab. Beliau mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dari malam pertama bulan Ramadan, bulan Rajab, beliau mohon agar diberi berkah di bulan Rajab dan Sya'ban dan disampaikan di bulan Ramadan. Kalau oleh para salaf ditambahi wa'inna 'ala shiyam wal qiyam wahfadna minal atham. Bantulah kami dalam beribadah di bulan Ramadan dan dalam berpuasa di bulan Ramadan, dan jagalah kami dari perbuatan dosa di bulan Ramadan. Al-hadzar fihi mimma yufsiduhu zahiran wa batin. Hati-hati terhadap apa yang bisa merusak kemuliaan bulan Ramadan secara zahir atau secara batin. Li'anna Allah yaghfiru likulli nas fihi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua manusia di bulan Ramadan illa thalathah. Kecuali ada 3 golongan yang tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan. Mudminul khamri, orang yang gemar minum minuman keras, atau sekarang malah sudah dibuat simpel minuman kerasnya dengan narkoba, semua yang memabukkan. Wa'aq liwalidayhi, dan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini saya sempat ditanya di DM, bagaimana Habib, saya ini sering dipukuli sama orang tua saya. Saya bilang jangankan dipukuli, kami dibunuh, diam saja. Itu orang tuamu. Itu yang punya hak full terhadap kamu. Apalagi cuma dipukul, apa-apa, anggap aja latihan ya. Au musyahin, atau ada orang yang di hatinya ada perasaan benci terhadap Muslim yang lain. Kama la yakhfaka walladzi dhaharli, sebagaimana yang tidak tersembunyi darimu. Walladzi dhaharli ana fi ma'nal hadits
Dan yang nampak kepada aku di dalam makna hadis inna thalathata kulluha yajma'uhal akhir. Sesungguhnya 3 ini ada di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini seakan-akan dianggap biasa itu. Minum-minuman keras dianggap biasa. Bahkan sekarang anak-anak muda ini kalau sudah uangnya nggak ada, nyedot lem. La ilaha illallah, supaya bisa mabuk. Sini, datang ke saya saja, tak tempilingi sampai mabuk ya. Nggak usah nyedot lem. Cukup tak tempilingi mabuk sampean. Enggak, nanti Habib Fahmi yang nambah ya. Li'anal khamar ma khamaral aql wa askaral his. Khamar, minuman keras itu sesuatu yang membuat akal kita mabuk. Dan anggota tubuh kita ini mabuk, jadi nggak sadar. Anggota tubuh kita, akal kita nggak sadar. Hati-hati, mabuk ini hati-hati. Jadi ada ahli ibadah namanya Barsisah di kalangan Bani Israel. Jadi umatnya Nabi Musa ini, tapi setelah meninggal Nabi Musa. Sudah ibadah kepada Allah selama 200 tahun. Inilah kalau ibadah tapi nggak punya ilmu. Akhirnya sama syaitan dipengaruhi. Syaitan berwujud manusia, ibadah di sampingnya Barsisah, sholat terus nggak tidur-tidur. Puasa terus nggak buka-buka. Karena yang namanya syaitan nggak makan nggak tidur. Syaitan itu nggak makan nggak tidur. Maka Barsisah kagum. Wah, saya saja yang sudah ibadah 200 tahun, senior, masa kalah sama junior ini? Ini kadang-kadang sekarang ada bahasa senior junior ya. Itu bahasanya syaitan. Hati-hati. Kalau senior tapi nggak bisa ngasih contoh yang baik sama junior berarti syaitan. Ya, gitu aja kok repot ya. Nah, tanya Barsisah sama syaitan, ya fulan, karena berwujud manusia. Kenapa kamu kok ibadah bisa sehebat ini? Oh iya, karena saya pernah maksiat kepada Allah. Tobat itulah yang membuat saya ini semangat untuk ibadah. Maksiat apa yang bisa membuat kita semangat ibadah? Yang pertama, membunuh. Wah, saya nggak bisa membunuh. Yang kedua, berzina. Oh, saya nggak bisa berzina. Yang ketiga, minum minuman keras. Itu yang paling ringan katanya syaitan. Mungkin ini saya bisa katanya. Padahal disebut oleh Rasulullah, al-khamru ummul khaba'ith. Minum minuman keras itu sumber segala macam kemaksiatan. Sampai disebut ibunya oleh Nabi Muhammad. Ibunya segala macam kemaksiatan dan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya kan dikenal sebagai tokoh ahli ibadah. Oh, tenang saja katanya syaitan. Saya ini sudah survei. Ada tempat yang sepi di pinggir hutan. Nggak bakal ada orang datang ke situ. Nggak bakal ada orang yang tahu kalau kamu mabuk di situ. Ayo coba dulu, datang ke sana, nggak langsung mabuk. Datang syaitan mempergunakan kemampuannya untuk menurunkan hujan, turun hujan deras. Cuma kita berdua, hujan deras, nggak bakal ada orang ke sini. Seperti kalau ke majelis ya, hujan sedikit yang hadir. La ilaha illallah, takut sama air. Padahal yang dijanjikan oleh Allah di majelis luar biasa. Nah, mulai minum Barsisah, mulai minum terus dicekoi sama si iblis, sama si setan ini sampai mabuk. Itu akalnya mabuk, seluruh anggota tubuhnya nggak sadar. Setan membisiki, ayo yang punya warung ini janda, ayo saya pegangi kamu perkosa. Diperkosa sama Barsisah. Mabuk, gara-gara mabuk berzina. Setan mengatakan, ini perempuan kalau dibiarkan hidup, dia akan ngomong sama warga, kamu Barsisah telah memperkosa dia. Terus siapa? Bunuh. Dibunuh, ketika dibunuh, setan menghentikan hujan, memanggil warga, warga menyaksikan Barsisah membunuh wanita tersebut. Jadi dari mabuk, naik berzina, naik membunuh. Dan di zaman Bani Israel itu kalau membunuh, disalib sampai mati. Maka Barsisah disalib selama berhari-hari, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Ketika sudah sekarat akan mati, datang lagi setan, si iblis ini kepada Barsisah. Maka katanya Barsisah, kurang ajar kamu, gara-gara kamu saya tersiksa seperti ini. Ditipu daya lagi sama setan. Saya yang menyebabkan kamu seperti ini, saya juga yang bisa menyelamatkan kamu. Bagaimana caranya?
Kamu nunduk kepada saya, ibadah kepada saya, nyembah saya, jangan nyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu nunduk dengan keyakinan nyembah syaitan, murtad, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel dalam keadaan murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah bahayanya orang ahli ibadah dengan tanpa ilmu. Kayak sekarang banyak orang merasa dia ahli ibadah, sholat di masjid selalu tepat pada waktu, nyalahkan semua yang lain. Nah ini bahaya, hati-hati. Harus punya ilmu. Minimal kita menghadiri majelis ilmu. Dan kita lihat betapa bahayanya minum minuman keras. Sampai ahli ibadah pun terpengaruh dan bisa berzina, bisa membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Wa jami'al hudud an-nafsiyah. Dan semua apa yang diinginkan oleh nafsu itu akan tersalurkan kalau orang itu mabuk. Nafsu pengen ini, nafsu pengen itu akan tersalurkan kalau dia mabuk. Fi kulli haddin minha naw'un min dzalik mukhalifun lisyar' wal 'aql an-nurani. Dan setiap kemaksiatan yang dilakukan dari tiga tersebut, mabuk, durhaka kepada orang tua, di hatinya ada kebencian terhadap sesama umat Islam, itu melanggar syariat. Dan akal yang penuh cahaya, akal ini bisa penuh cahaya kalau kita kasih cahaya ilmu. Ya badalik, gak bakal mau. Akal yang ada cahayanya atau akal yang bercahaya dengan ilmu, atau minimal menghadiri majelis ilmu, nggak akan mau dia minum minuman keras. Oh, masih banyak yang halal ya, ini halal, enak ini. Kalau mau minum STMJ tempatnya Habib Abu Bakar ya, halal. Bisa stamina itu, Masya Allah, luar biasa. Banyak minuman yang halal tuh banyak enak-enak. Kita kalau mau minum minuman keras kita nunggu di surga. Bukan kerat-keratan sungai minuman keras nanti. Masya Allah. Tapi enggak haram. Wa mukhalafatus syar' khuruj 'ani dairatil his. Sedangkan melanggar syariat itu sudah keluar dari hal-hal yang baik yang biasa dilakukan oleh anggota tubuh kita kalau kita punya akal yang ada cahayanya. Adapun uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, faminal ma'lum qat'an, telah diketahui anas salaf wal khalaf wa man tabi'ahum bi ihsan la yardawna illa ma yardahullah wa rasuluh. Para salaf dan orang-orang yang yang sekarang juga dan orang yang mengikuti mereka tidak ridha kecuali apa yang diridhai oleh Allah, dan sedangkan ridha Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Ridha fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada keridhaan orang tua, murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Jadi ada sahabat tanya sama Nabi, ya Rasulullah, bapak saya minta duit terus sama saya Rasulullah. Karena mengharap Rasulullah mengeluarkan hadis, bapak jangan minta duit sama anaknya. Tapi apa katanya Nabi Muhammad? Anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu untuk bapakmu. Jadi jangankan hartamu, kamu dijual di pasar sama bapakmu, itu haknya bapakmu. Nggak bakal ada kita di dunia kalau bukan karena bapak, betul. Sponsor utama itu. Sedangkan ibu memang kedudukannya lebih tinggi daripada kita sebagai bapak. Karena ibu banyak pengorbanannya untuk anak. Sahabat Nabi Alqamah saja karena lebih mengutamakan istri daripada ibunya sampai ibunya sakit hati. Ketika akan meninggal dunia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana ini sahabatnya Nabi padahal. Sholat di belakang Nabi, sodakohnya luar biasa, perang sama Nabi. Kalau bukan permintaannya Rasulullah, minta ibunya memaafkan Alqamah, tidak akan dimaafkan oleh ibunya Alqamah. Begitu dimaafkan langsung lancar. Lisannya Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Di kubur Alqamah Rasulullah mengatakan ala la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in ala man faddala zaujatahu ala ummih. Akan dilaknat oleh Allah, malaikat dan semua manusia kelak di hari kiamat, orang yang lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Jadi kita laki-laki ini kalau punya istri, meskipun istri kita seperti artis, apalagi yang gak kayak artis.
Jangan lebih kita utamakan istri daripada ibu kita. Istri bisa dicari. Istri bisa dicari. Ada satu orang Habib luar biasa. Ya pernah ceramah di sini sudah. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Begitu istrinya kurang ajar sama suaminya, pecat sudah. Pecat. Ada apa? Kurang ajar sama ibunya. Istrinya kurang ajar sama ibunya, langsung dipecat sama Habib itu. Padahal sudah punya anak dari istri tersebut. Ini kita harus lebih mengutamakan ibu. Dunia tidak selebar daun kelor. Perempuan banyak. Kurang ajar sama ibu, pecat, cari yang lainnya. Gitu aja kok repot. Nah, wasyahna indahum ghairu mardiyah, dan juga benci kepada orang Islam di sisi mereka tidak diridhai. Wa mata khalafal insan ma yardawnahu aba'uhu ajdaduhu faqad aggahum wa khalafahum. Dan barang siapa manusia melakukan yang tidak diridhai oleh bapaknya, kakeknya, datuknya, mereka enggak senang tiga hal ini. Maka disebut sebagai anak yang durhaka kepada bapaknya, kakeknya, datuknya. Padahal mereka-mereka ini orang-orang baik. Famin huna tabayyan laka sihhatal mafhun. Dari sini kita bakal tahu bahwasannya tiga hal tersebut bisa menyebabkan kita dimurkai oleh bapak kita, kakek kita, datuk kita. Fa in qatarta ala mudawati hadzal da' al-mukhawwif bi ayyi dawa wa ala ayyi sifah faf'al. Kalau kita memang bisa mengobati, jadi minuman keras harus dihindarkan. Jangan pernah mengincipi minuman keras sama sekali. Di situ ada setannya. Di situ ada setannya. Terus terang saya dulu pernah kerja di Ampel Kubah sini, ya. Pernah jaga salah satu toko selama 6 bulan karena nunggu waktu untuk mondok. Selain itu juga untuk nyari pengalaman kerja di toko. Ada malam-malam ketika kita mau nutup toko, itu gelas besar dikasih es, keluar embunnya. Saya pikir sirup, warnanya kuning seperti sirup. Saya pegang, dibiarkan sama mereka. Saya pegang, begitu saya cium, baunya kok lain. Iki sirup opo rek? Iki titik sirup, iki bet. Iki ber, kata, la ilaha illallah. Saya taruh. Jangan pernah mengincipi minuman keras sekali saja. Sebab itu akan membuat kita selalu minum minuman keras. Jadi harus diobati. Jangan sampai penyakit yang mukhawwif, yang menakutkan. Betapa banyak orang yang mati dalam keadaan mabuk, betapa banyak. Bagaimana cara matinya? Sudah jelas, su'ul khatimah. Wa ila fajtahid kullal ijtihad alla yab'ala tabqa fi qalbika adna hiqdin aw adna bughdin aw adna unfatin aw adna nadharin bi'ani sukht. Dan juga sudah seharusnya jangan sampai di hati kita ini ada perasaan higit, iri. Iri, waduh Habib Abu Bakar tuh Masya Allah jualan bisa beli mobil, Masya Allah. Luar biasa. Ya, jangan sampai iri. Jualan sendiri ente ya. Atau benci. Sedikit benci saja, jangan sampai masuk di hati kita ini sedikit benci kepada sesama muslim. Jadi kalau memang hati kita mau benci, hati kita mau iri, kita doakan. Begitu kita lihat saudara kita ya, punya ini dan itu, begitu akan muncul iri, langsung kita doakan. Ya Allah, berikanlah berkah kepada saudara ini ya Allah. Terhadap apa yang kau berikan kepadanya, dan aku juga mau ya Allah, pemberian tersebut untukku ya Allah. Didoakan langsung. Begitu juga, begitu muncul benci, langsung kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan kawan saya ini dapat hidayah darimu ya Allah. Kita doakan doa-doa yang baik. Sehingga nggak sempat mampir di hati kita. Atau memandang dengan pandangan nggak senang. Jangan sampai kita memandang dengan pandangan nggak senang. Ini kepada sesama muslim. Juga kepada non-muslim. Nggak boleh kita memandang dengan pandangan benci, itu nggak diajarkan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau memang agama ini membawa dendam, ini orang Hindu se-Indonesia sudah kita bunuh ini. Ini mereka sudah kurang ajar sama saudara kita di India sana. Tapi Islam tidak mengajarkan kita kebencian. Nah, seharusnya Hindu-Hindu di Indonesia ini mereka ngomong sama Hindu-Hindu di sana, di India sana. Jangan Anda bunuh orang-orang Islam di sana. Jangan Anda genosida ya. Pemusnahan.
orang Islam perempuan dilarang pakai jilbab untuk masuk sekolah di India. Ini kita lihat Islam ini kalau minoritas ditindas di mana-mana. Kita lihat di Myanmar sudah banyak yang dibunuh, genosid. Bahkan saya lihat videonya sendiri saya sampai merinding ya. Ada perempuan dimutilasi hidup-hidup. Dimutilasi hidup-hidup, dipotong dari kakinya di Myanmar itu. Di video sama mereka. Naudzubillah. Dan di India juga kemarin ada. Satu orang laki sampai dipotong kepalanya. Naudzubillah min dzalik. Enggak ada di berita, yang memang enggak ada. Kalau Islam yang dijelekkan, Islam yang dibunuh enggak bakal ada di berita. Tapi coba kalau mereka ini sedikit aja, wah sudah besar-besaran dibilang Islam radikal, Islam teroris dan lain sebagainya. Ya kita bilang kita sabar, kita nunggu aja sudah ya. Soalnya nanti di hari kiamat yang non muslim ini lari dari orang Islam. Menjelang kiamat ini Yahudi bakal lari-lari. Semuanya yang non muslim dikejar sama orang Islam. Bakal itu. Tunggu aja pembalasan dari umat Islam. Kalau Anda selalu mengintimidasi umat Islam. Kita di sini hanya mendoakan ya. Dengan berkat majelis malam hari ini, semoga Allah menolong saudara-saudara kita di India. Amin. Semoga mereka diberi kekuatan dan kedabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga orang-orang yang berbuat zalim kepada mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ada yang mengatakan yang memprovokasi, hati-hati ya. Kita negara ini masih aman. Jangan mau diprovokasi, jangan. Sebab memang ingin dijelekkan Islam ini. Islam ini ingin dijelekkan. Jangan sampai kita bilang, oh pemerintah zalim. Selama kita nggak dilarang sholat, itu nggak zalim pemerintah kita. Kalau sudah dilarang sholat, ayo kita bangkit. Sampai kapanpun ya. Di negara ini tidak bakal berani. Terus terang tidak bakal berani. Karena Islamnya sangat banyak di sini. Fa'idha fa'alta dzalika faqad addaita ma'alaika. Jadi kalau kita menghilangkan perasaan yang enggak benar di hati kita, berarti kita telah melakukan tugas kita. Wada' kullan, dan tinggalkan semua itu, jangan sampai ngapain ya. Ini dari suka bicarakan orang. Kita kalau sudah bicarakan orang nanti tiba-tiba timbul perasaan iri. Oh ikut loh, ya dulu ibu-ibu yang suka ghibah, sekarang kalah sama bapak-bapak. Ini bapak-bapak jagonya gosip sekarang ini. Naudzubillahi min dzalik. Timbul itu iri, timbul itu hasud, timbul itu benci dari ngerasani. Mulut ini jangan sampai kita gunakan untuk membicarakan orang. Fahadhihi hadiyah min Allah Subhanahu wa taala li akhik. Kalau kita enggak ada perasaan benci kepada saudara kita sesama muslim, itu adalah hadiah dari Allah untuk saudara kita dan untuk kita. Waliman sami'aha, dan bagi orang yang mendengarkan, wa wa'aha, dan betul-betul mendengar. Wallahu yatawalla likul. Semoga Allah memudahkan kita untuk tidak minum minuman keras, tidak durhaka kepada orang tua, dan tidak ada perasaan benci kepada saudara kita sesama muslim. Bihifdhihi, dengan penjagaan dari Allah, wa ri'ayatih, dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, wa kala'atih, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan beliau beristighfar kepada Allah untuk kita semua dan siapapun yang membaca dan mendengarkan, dan bertobat kepada Allah untuk kita semua dan siapapun yang mendengarkan. Wa tabarra'u min hauli wa quwwati, dan saya ini membebaskan diriku dari kekuatanku. Semuanya kekuatan berasal dari Allah, kuasa berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wal taji'u wa a'tasim bihaulillah, dan saya bersandar. Jadi untuk kita semua ini beliau mendoakan kita agar kita selalu bisa bersandar dengan kekuatan Allah dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sekian majelis pada malam hari ini. Insyaallah majelis ini akan tetap kita adakan 2 minggu yang akan datang ya, tanggal 6 Maret dan tanggal 20 Maret itu penutupan 20 Maret, karena setelah 20 Maret 2 minggunya itu sudah Ramadan. Nanti kita akan bicarakan apakah Ramadan majelisnya dirubah sore atau bagaimana, nanti kita akan bicarakan ya. Tapi kalau sore jelas-jelas untuk laki-laki saja mungkin, karena perempuan itu tempat mushola akan dipakai untuk persiapan buka puasa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.